Ada tempat sampah B3, ada tempat sampah non organik dan organik. Ini fiber ya, tipis pokoknya. Teman-teman bisa cek di Shopee lah harganya berapa. 300 berarti 100 ya mesinnya 100. Apa ditambah sepet yang ngono. Totalnya kurang lebih sebenarnya 1 juta. Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat saat berjalan ke arah Serung. Dipasang 24 titik, kisaran satu titiknya 1 jutaan, dan uangnya semoga nanti masih utuh ya. Kalau misalkan dicairkan di tahun 2025 dicairkan penuh, berarti nanti harusnya masuk silpa. Waktu ada sosialisasi dari kecamatan atau kabupaten ya tentang penggunaan dana sampah yang 7% itu harusnya, seingat saya, coba koreksi kalau saya salah, harusnya di Desa Karangjambu itu ada bak sampah, terus pemberdayaan warganya buat mengelola sampah, atau dilimpahkan atau kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Misalkan di RW 2 ada pembuangan sampahnya buat bank sampahnya, taruhlah di suatu titik yang aman dan jauh dari warga karena mungkin ada limbah P3-nya. Setelah ngumpul di situ, setiap beberapa hari sekali diambillah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, atau dari pihak Pemdesnya menyediakan alat transportasi untuk mengangkut sampah. Seperti itu, bukan bak-bak sampah kecil ya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Rodin Saputra. Kali ini aku ngevlog buat jalan-jalan di desa. Tujuannya buat lihat-lihat tempat sampah. Maaf suaranya agak serak karena memang lagi sakit ya. Di situ ada tempat sampah guys. Ada tempat sampah B3, ada tempat sampah non organik dan organik. Ini posisinya di Balai Lingkungan Graha Panggih, RT 2 RW 1. Nah ini contohnya lah. Teman-teman bisa cek di Shopee itu harganya berapa. Nanti kita cek di lokasi yang berbeda ya. Kita lanjut perjalanan. Lokasi kedua kita lanjut ke RT 1 RW 2. Kita review tempat sampahnya ya. Ini fiber ya, tipis pokoknya. Teman-teman bisa cek di Shopee lah harganya berapa. Dan ini tiangnya besi ya, besi holo. Pipa maksudnya, pipa. Nah ini udah ada beberapa tempat yang berkarat karena memang tidak terlindungi semuanya ya. Teman-teman bisa kalkulasi kira-kira harganya berapa. Kalau aku cek di Shopee sih mulai 200 ribuan. Padahal anggarannya itu 7% dari dana desa. 7% guys, 7% sekitar 69 juta. Kita lanjut ke lokasi ketiga ya. Oke guys, kita lanjut ke titik ketiga di SD Karangjambu ya. Di sini juga ada tempat sampahnya. Kualitasnya sama ya, seperti yang tadi aku bahas. Tipis lah pokoknya. Nek bapak-bapak ibu-ibu pengen ngerti regane pire ya ndelok bae nang Shopee. Ya kayak gue lah nang Shopee. Nek estimasinya wargaku, wargaku ya maksudnya kanca-kanca toko masyarakat ya kisarannya misal 300 berarti 100 ya mesinnya 100. Apa ditambah sepet yang ngono. Totalnya kurang lebih sebenarnya 1 juta. Kan ketemunya 24 juta. Padahal dana desanya 7% sekitar 69 juta. Sisanya kemana? Nanti warga masyarakat bisa tanyakan saat LPJ. Oke, kita lanjut ke titik keempat. Monggo. Nah ini guys, ini titik keempat ada di Balai Desa Karangjambu. Bentuknya sama ya. Sama persis. Intinya ya seperti ini guys. Nanti bapak-bapak ibu-ibu bisa lihat saat berjalan ke arah Serung. Ya seperti itu. Oke. Kita lanjut ke titik ke-5 dan ke-6. Ini titik ke-5 teman-teman ada di Musola RT 3 RW 2 baru dipasang penyangganya ya teman-teman. Lihat. Dari suaranya bisa disimpulkan lah tipis intinya ya.
Ya, seperti itu. Nanti teman-teman bisa diskusi di bawah apa layak dengan 69 juta dipasang 24 titik, kisaran satu titiknya 1 jutaan, dan uangnya semoga nanti masih utuh ya. Kalau misalkan dicairkan di tahun 2025 dicairkan penuh, berarti nanti harusnya masuk silpa. Kayak kita belajar untuk diskusi, bukan menjatuhkan siapapun dia. Aku pengennya agar warga masyarakat tuh tahu dana desa kemana, dan kalau nggak bisa terserap diarahkan kemana, seperti itu. Kita lanjut ke titik selanjutnya, ada di makam. Nah ini teman-teman, kita masuk menuju ke titik ke-6, ada di makam kebun ya teman-teman. Ini dia pertama. Yuk kita sambil ngobrol, sambil ngevlog, kita diskusi di sini ya. Jadi gini teman-teman, pada awal mulanya makam ini kan ya seperti ini, tumbuh rumput tinggi-tinggi. Kemudian pihak sini, makam, pengelola makam pengen mengajukan dana untuk kebersihan makam. Tapi katanya tidak bisa dianggarkan. Karena untuk keagamaan ataupun makam nggak cuman dipakai oleh orang desa Karangjambu. Tapi dengan adanya muncul, kok sampah itu dianggarkan teman-teman. Nggak cuma 1, 2 kanan kiri. Nah dari sini kan bisa diambil kesimpulan bahwa dana desa bisa dialihkan untuk makam dengan catatan misal mungkin untuk kebersihan itu tempat sampah ya, walaupun seharusnya bukan tempat sampah tapi bank sampah harusnya yang dibangun desa. Kemudian kemarin pas dapat pipa itu buat tempat sampahnya, tentu membuat saya termasuknya dan Pak RT terkaget-kaget. Kok bisa dikasih? Katanya dulu nggak bisa. Katanya anggarannya nggak ada. Tapi kalau aku cek, aku pribadi cek di online, dana desa bisa buat sosial budaya, untuk keagamaan juga bisa. Lah ini kan nantinya tempat terakhir kita teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Harusnya kan memang bisa dianggarkan dengan catatan. Misal untuk kebersihan, itu terbukti tempat sampah bisa dikasih, kan? Atau mungkin perawatan jalan menuju ke makam, tapi nggak disebutkan makamnya, tapi misalkan dinding talut itu kan jalan termasuknya, melindungi jalan agar tidak kena longsor. Lah ini teman-teman titik ke-7, ini aku ambil sampel 7 titik saja ya teman-teman, walaupun sebenarnya info yang saya terima itu ada 24 titik. Ini teman-teman, waktu ada sosialisasi dari kecamatan atau kabupaten ya tentang penggunaan dana sampah yang 7% itu, harusnya seingat saya, coba koreksi kalau saya salah, harusnya di desa Karangjambu itu ada bak sampah, terus pemberdayaan warganya buat mengelola sampah, atau dilimpahkan atau kerjasama dengan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup. Misalkan di RW 2 ada pembuangan sampahnya buat bank sampahnya, taruhlah di suatu titik yang aman dan jauh dari warga karena mungkin ada limbah P3-nya. Setelah ngumpul di situ, setiap beberapa hari sekali diambillah oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, atau dari pihak Pemdesnya menyediakan alat transportasi untuk mengangkut sampah. Seperti itu. Bukan bak-bak sampah kecil ya. Bukan tempat sampah kecil seperti itu. Tanpa itu pun saya yakin warga sudah bisa mengumpulkan sampahnya sendiri, tinggal mau buang di mana. Tujuan terakhirnya tidak membuang di kali, karena kemarin-kemarin saya lihat sendiri, sejak awal saya 2023 akhir sampai 2024, itu sampah di bawah jembatan di RT 2, RW 2 yang menghubungkan Karangjambu dengan Sidagung, atau yang di perbatasan antara RT 1 dan RT 2 di RW 2 itu ada sampah plastik banyak banget di bawah pohon bambu. Di sungai Mas, Pak, Bu. Saya merasa miris karena waktu di Tangerang itu sampah-sampah seperti itu dikelola, diambil, diangkut
Nah, kebetulan dana dari pusat, dana desa ini menganggarkan 7% untuk mengelola sampah, harusnya bisa dimanfaatkan dengan baik, bukannya malah disalahgunakan. Mungkin seperti itu saja. Masalah yang lain teman-teman kalau misalkan pengen membuat unek-unek, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.